everybody, welcome back to my class. Hari ini kita akan membahas teori trait and factor, teorinya Frank Person. Yuk kita langsung masuk ke pembahasan. Oke, teori trait and factor Frank Person. Frank Person ini merupakan seorang profesor berkebangsaan Amerika. Dan konsep utama dari teori Frank Person ini adalah bahwa pendekatan ini biasanya disebut juga matching, yang memang berakar dari psikologi individual. Dan pendekatan Frank Person ini atau teori Frank Person ini memandang individu sebagai suatu organisasi yang bisa diukur dan dihubungkan dengan persyaratan atau kualifikasi dalam sebuah pekerjaan. Jadi memang bagaimana individu itu dilihat secara keseluruhan, bagaimana minat, bakat, kemudian juga kemampuannya, dan hubungannya atau kesesuaiannya dengan kualifikasi dalam sebuah pekerjaan. Nah, pendekatan ini juga menjelaskan pengaruh terhadap sebuah pilihan daripada menjelaskan perkembangan karir. Jadi memang pendekatannya si Frank Person ini atau teorinya Frank Person ini tidak menjelaskan bagaimana perkembangan karir seseorang, tetapi menjelaskan bagaimana pengaruhnya atau pengaruh terhadap sebuah pilihan-pilihan. Nah, kemudian juga pendekatan dari Frank Person ini itu melihat individu sebagai suatu pola sifat-sifat seperti minat bakat, kemudian juga hasil belajar, ciri kepribadian, itu yang bisa diidentifikasi melalui alat-alat objektif atau alat tes yang kemudian dibuat profilnya untuk menggambarkan potensi individu tersebut. Nah, begitu juga saat memandang sebuah pekerjaan tertentu yang bisa dibuat profil menurut kualifikasinya untuk kemudian dicocokkan dengan sifat atau kepribadian individu tersebut. Nah, jika banyak dari sifat individu yang sesuai dengan profil dan pekerjaannya, bisa dikatakan individu tersebut telah berhasil dalam proses pengambilan keputusan karir. Sehingga ada matching atau ketersesuaian antara sifat atau kepribadian individu tersebut dengan kualifikasi pekerjaan tertentu atau kualifikasi profesi tertentu. Nah, kemudian juga teorinya Frank Person ini memiliki asumsi-asumsi yang mendasar, bahwasanya yang pertama, perkembangan vokasional itu sebagian besar merupakan proses kognitif. Keputusan itu dicapai melalui proses penalaran. Nah, kemudian juga pilihan okupasional merupakan suatu peristiwa tunggal. Pilihan itu mendapat porsi yang besar, sedangkan perkembangan itu mendapat porsi yang kecil. Jadi memang lebih diutamakan kepada pilihan-pilihan tersebut dibandingkan dengan perkembangan, gitu ya. Yang lebih dominan memang pilihan-pilihannya. Kemudian yang ketiga, satu tipe orang untuk setiap pekerjaan, sehingga terdapat satu pilihan okupasional yang tersedia bagi setiap individu. Bagaimana ketersesuaian sifat kepribadian individu tersebut dengan kompetensi atau kriteria dari sebuah pekerjaan atau karir tertentu. Kemudian juga bahwasannya memang Miller Fredrickson tahun 1982 itu mengemukakan juga beberapa prinsip bahwa setiap individu itu memiliki suatu pola atau sifat yang dapat diukur secara akurat dan juga reliabel. Dan setiap okupasi atau pekerjaan memiliki suatu pola persyaratan yang unik dan juga bisa diukur. Nah, ada juga kemungkinan bahwa untuk mencocokkan sifat-sifat individu dengan sifat pekerjaannya. Bahwasanya bagaimana ada ketercocokan antara sifat-sifat individu, kepribadian individu dengan sifat pekerjaannya. Kompetensinya seperti apa, skill yang dibutuhkan apa saja dari sebuah pekerjaan. Kemudian prinsip yang berikutnya yaitu semakin dekat kecocokan sifat individu dengan sifat pekerjaan, maka akan lebih produktif dan puas seseorang dalam pekerjaan tersebut. Karena memang individu tersebut sudah ditunjang dengan kesesuaian minat, bakat, kemudian juga kompetensi, keahlian-keahlian yang telah dia miliki dalam suatu bidang pekerjaan. Selanjutnya, dalam asesmen trait, person juga mengajukan untuk memilih karir
seseorang itu idealnya harus memiliki yang pertama bahwa pengertian yang jelas mengenai diri sendiri, kemudian minat, ambisi, batasan, sumber, dan juga akibatnya seperti apa. Kemudian yang harus dimiliki lagi yang kedua yaitu pengetahuan akan syarat-syarat dari kondisi sukses. Keuntungan dan kerugiannya seperti apa, kompensasi, kesempatan dan harapan masa depan pada jenis pekerjaan yang berbeda-beda. Sehingga memang informasi terkait dengan karir atau informasi terkait dengan okupasi bidang tertentu itu sangat dibutuhkan. Kemudian yang ketiga, pemikiran yang nyata mengenai hubungan-hubungan antara dua kelompok atau fakta-fakta. Itu seperti apa? Kemudian ada yang namanya tahapan trait and factor. Tahap yang pertama yaitu memperoleh pemahaman diri. Jadi pemilihan karir individu itu sangat ditentukan oleh tes-tes, yaitu ada tes kesesuaian kemampuan atau bakat, ada tes minat, tes prestasi, tes nilai, dan juga tes kepribadian. Jadi bagaimana individu tersebut bisa memahami dirinya sendiri, minat yang ia miliki, bakat, kemudian juga prestasi yang sudah ia miliki, kemudian nilai-nilai dan juga kepribadiannya itu seperti apa. Sehingga dia sudah mengetahui apa yang menjadi kelebihan, kelemahan terkait dengan pemahaman dirinya sendiri. Kemudian tahap yang kedua yaitu memperoleh pengetahuan tentang dunia kerja. Jadi memang informasi pekerjaan ini adalah unsur penunjang kedua dari teori trait and factor ini. Nah, kemudian peran konselor juga adalah membantu konseli untuk mengumpulkan informasi terkait dengan pekerjaan. Kemudian ada aspek-aspek penting juga terkait informasi pekerjaan. Yang pertama, menggambarkan pekerjaan, kondisi pekerjaan, atau masalah gaji. Nah, bagaimana individu itu bisa mengetahui terkait dengan gambaran sebuah pekerjaan, kemudian kondisi pekerjaannya seperti apa, dan juga masalah gajinya seperti apa. Ada di range mana, tinggi, rendah, sedang, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, pengelompokan pekerjaan. Pekerjaan-pekerjaan apa saja yang terkait dengan satu bidang tertentu. Nah, kemudian yang ketiga, membantu mengetahui karakteristik dan kebutuhan untuk masing-masing pekerjaan. Bagaimana karakteristik pekerjaan tersebut, kemudian kebutuhannya apa untuk setiap pekerjaan. Kemudian kompetensi terkait pekerjaan tersebut apa saja. Skill yang harus dimiliki dalam sebuah bidang pekerjaan itu apa saja. Sehingga memang informasi terkait dengan suatu pekerjaan ini amat sangat dibutuhkan. Nah, konseli juga bisa mengetahui apakah mereka memiliki kemampuan yang diperlukan untuk melanjutkan karir yang berikutnya berkenaan dengan kondisi kerja. Konseli juga bisa memutuskan apakah seseorang memiliki kepribadian dan kemampuan yang tepat untuk menemukan kondisi kerja yang memuaskan. Sehingga memang konseli sendiri atau seorang individu itu mengetahui apakah mereka memiliki kemampuan yang diperlukan untuk pekerjaan atau karir yang mereka inginkan, atau mungkin ada kemampuan-kemampuan atau skill-skill lain yang harus ia tingkatkan untuk mempersiapkan sebuah bidang karir atau karir yang dia inginkan nanti ke depannya. Nah, yang tahap ketiga yaitu mengintegrasikan informasi tentang diri dan dunia kerja. Jadi setelah tahap pertama sudah mengetahui diri sendiri, kemudian tahap kedua sudah mengetahui informasi terkait pekerjaan tersebut, kira-kira apa saja yang dibutuhkan, gajinya seperti apa, karakteristik dari pekerjaan tersebut, dan sebagainya terkait dengan informasi pekerjaan. Maka tahap ketiga ini kita harus mengintegrasikan kesesuaian antara pemahaman diri sendiri dengan informasi pekerjaan tersebut. Nah, bagaimana mengintegrasikan informasi tentang diri dan dunia kerja, kemudian informasi pekerjaan diindikasikan dengan bahan-bahan, penerimaan ketertarikan atau minat, nilai, dan karakter pribadi yang dibutuhkan di setiap pekerjaan. Kira-kira ada kesesuaian tidak antara kepribadian kita, kemampuan, minat, bakat, terhadap pekerjaan tertentu atau karir tertentu yang kita inginkan, kira-kira sesuai atau tidak.
Misalnya contohnya seperti ini. Ketika saya punya cita-cita ingin menjadi seorang pengacara. Mari kita lihat terlebih dahulu kepribadian yang kita miliki, skill dan minat. Minat saya mungkin bergerak di bidang hukum karena saya ingin menjadi pengacara misalnya. Kemudian bakat yang saya memiliki bakat untuk hal-hal yang bisa dilakukan ketika berada di bidang hukum misalnya. Kemudian yang ketiga, kepribadian saya ini ternyata ekstrovert. Terus memiliki penyesuaian diri yang baik, kemudian juga bisa bersosialisasi dengan baik, kemudian punya skill public speaking yang baik. Oke, berarti kriteria diri saya seperti itu. Nah, kemudian saya menganalisis pekerjaan terkait dengan menjadi seorang pengacara. Oke, pekerjaan menjadi seorang pengacara gajinya sekian, kemudian juga kompetensi yang harus saya harus memiliki public speaking yang baik karena saya harus bisa berargumen, berdebat, menjelaskan, memaparkan, dan sebagainya. Nah, kemudian juga saya harus memiliki link atau sosial yang baik ketika saya harus menjadi pengacara, dan kompetensi lainnya terkait dengan bidang hukum atau ingin menjadi pengacara. Nah, ketika kemampuan diri dengan kompetensi dalam sebuah pekerjaan itu cocok atau match, nah disitulah menandakan bahwa kita sudah melakukan proses pemilihan karir yang tepat. Ada kesesuaian antara diri kita sebagai individu, kemampuan yang kita miliki, dengan apa saja kompetensi atau keterampilan yang harus kita miliki ketika kita memilih suatu bidang karir atau pekerjaan. Seperti itu. Nah, itulah dia tadi teori dari Frankperson atau trait and factor yang biasa disebut juga dengan matching, menjelaskan mengenai bagaimana pemilihan karir. Oke, everybody, itu dia tadi penjelasan kita mengenai teori Frankperson, yaitu trait and factor. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Goodbye.